Yang paling penting pendidikan itu apabila kita dalami, telusuri, maka dia akan memberikan kita berpikir untuk mencari, mendalami profesi mana yang harus kita lihat. Arinal hakko warjukna tiba wa arinal batila warjukna tinaba. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, Pak, pendidikan itu kan membentuk karir ya, Pak. Nah, menurut Bapak itu bagaimana? Seperti Bapak kan tadi dari pertanian ya, membentuk karir Bapak saat ini. Nah, itu bagaimana ceritanya, Pak? Ya tergantung sudut pandang gitu ya. Yang paling penting pendidikan itu apabila kita dalami, telusuri, maka dia akan memberikan karakter orang yang bisa memudahkan kita berpikir untuk mencari, mendalami profesi mana yang harus kita lihat. Nah, misalnya saya senang mendesain sehingga saya jadi arsitek, berarti sekolahnya harus teknik. Nah, saya orang suka dengan pohon, saya suka dengan buah-buahan, nah, sehingga saya merasakan satu dengan lingkungan dalam pengertian tanaman. Ya, saya orang pertanian, nah begitu juga yang lainnya. Tapi sebenarnya pemimpin itu kadang-kadang tidak harus punya pendidikan. Kenapa, Pak? Gimana itu? Tapi bakat dia untuk meyakinkan orang itu yang lebih penting. Presiden Soeharto bukan profesor, bukan sarjana hukum, tapi dia bisa membangun bangsa dan dia bisa meluluhkan para cendekiawan yang ikut, yang hanyut dengan kebijaksanaan beliau. Itu pemimpin yang luar biasa. Maka saya sering haru melihat beliau itu dengan kerja tanpa pamrih, tapi beliau mampu membawa Indonesia bangkit. Karena Soekarno pasti sebagai pemersatu bangsa, tapi Soeharto sebagai membangkitkan pembangunan. Beliau sampai hari ini tidak ada yang menyimpang dari perjalanan, karena dia ada unsur ekonomi, politik, agama, pendidikan, semuanya sudah dilakukan dan itu berjalan dengan baik. Bapak pembangunan. Apalagi dalam proses panjang Bapak nih, dalam perjalanan Bapak, bagaimana pengaruh orang tua Bapak dan pesan orang tua terhadap Bapak? Ya, orang tua saya hanya berpesan, kalau kamu tidak bisa menyenangkan orang, jangan sakiti. Bagaimana apa yang kamu bisa lakukan itu? Harus berpendidikan, berbuat, baru kamu bisa berbakti. Nah, jadi tidak ada gunanya menjadi manusia yang keras hati. Tidak ada gunanya manusia yang mau menang sendiri. Nah, ini harus dibekali menurut orang tua saya, ilmu pengetahuan dan agama supaya dia bisa beretika. Yang ketiga, beliau sampaikan, kamu harus mulai dari kecil ini menyatukan pikiranmu, hatimu, dan ucapanmu. Kalau kamu bisa menggabungkan itu, kamu menjadi orang yang konsekuen, konsisten.
Baik, berarti itu nilai-nilai penting yang ditanamkan ya Pak dari orang tua Bapak. Dan orang tua saya langsung memberikan nama yang membuat saya tidak bisa bergerak. Oh iya, apa itu Pak? Arinal hakko warjukna tiba wa arinal batila warjukna tinaba. Katakan benar, kalau benar, jangan kamu sudah salah tapi kamu masih. Jadi arinal itu kejujuran di dalam mengucapkan. Luar biasa ya Pak dari nama. Jadi kenangan orang tua saya untuk menjadikan saya ini orang yang baik. Tapi beliau tidak membayangkan bahwa saya jadi gubernur. Karena saya jadi gubernur, sudah lama beliau meninggal, tetapi saya jadi sekda. Beliau 2 tahun sebelum jadi sekda dan 8 bulan kakak saya belum jadi sekda. Yang janji saya akan jadi pegawai tertinggi di Lampung itu. Itu kadang-kadang saya merasa ini pembuktian saya tidak disaksikan. Jadi seperti apa hubungan Bapak dengan orang tua saya? Orang tua saya sudah tidak ada lagi, sudah almarhum. Ibu, bapak saya dan kakak saya. Jadi saya ini tinggal bertiga dari 8 bersaudara. 8 bersaudara ya, luar biasa ya Pak. Perjuangan orang tuanya berarti sangat luar biasa ya Pak. Orang tua saya ya mendidik saya itu tidak hanya di dalam proses pendidikan yang formal, tapi saya diajak jalan kaki 2 hari dari ibu kota Waikanan ke kampung saya 2 hari, dari Tulang Bawang Menggala ke kampung saya 2 hari. Saya marah, kok jadi begini sih caranya. Tapi saya sampai sekarang saya masih kecil bisa begitu, bisa protes yang ilmiah gitu kan. Langsung keluar jawaban orang tua saya. Tidak semua orang bisa jadi orang susah. Tapi jadi orang kaya, tukang becak pun bisa. Saya tidak mau terima pernyataannya, tapi saya kenang sekarang benar. Jadi orang susah kadang-kadang tidak sabar, tidak banyak berbuat sehingga menjadi perempuan menjadi hal-hal yang tidak diinginkan, laki-laki menjadi karena dia nggak sabar. Jadi kesabaran orang susah itu cobaan itu, sehingga saya mengakui itu bahwa susah itu cobaan. Kalau kita mampu bangkit dan dia akan keluar. Banyak orang susah menjadi orang kaya kan, tapi sebaliknya banyak orang kaya menjadi susah karena tata kelola, manajemen dan kesombongan. Kalau saya tidak susah tapi tidak kaya, karena saya kaya hati. Masya Allah, ya itu yang dibutuhkan oleh seluruh insan Pak. Iya ya. Nah pasti itu adalah momen yang paling Bapak ingat bersama orang tua ya Pak. Nah kalau pesan Bapak sebagai seorang anak, silakan diminum dulu Bapak. Iya, silakan diminum dulu. Kenapa? Kalau pesan Bapak sebagai seorang anak, bagaimana Pak kepada generasi muda? Ya, kepada generasi muda, mobil khusus kepada anak-anak, pendidikan itu penting. Kemudian beretika itu penting, membawa diri sehingga kita bisa diterima oleh semua pihak dan mendalami agama. Kalau itu sudah dilakukan, dia akan mengalir dengan sendirinya. Jadi jangan memaksa harus jadi orang kaya, harus jadi orang yang berkarir di bidang birokrat. Apa adanya. Dan alhamdulillah anak-anak saya tidak terlibat di dalam fungsi dan jabatan saya. Kalian tidak kenal dan tidak pernah dengar kan? Ya, karena mereka berusaha sendiri. Dan mereka ada yang ngomong,
kamu nggak malu tah jual kue? Loh, ini memang profesi saya. Jadi anak saya yang laki perempuan jual kue. Iya. Tapi dia sekolah dulu kan, dia sekolah dulu di Australia, di Singapura, dia jual kue. Tapi setelah saya jadi gubernur, nggak ada yang melibatkan. Begitu juga laki-laki saya, ya, dia juga nggak terlibat. Sehingga saya nyaman dan mereka nyaman. Jadi mereka tahu sungguhnya perjalanan hidup itu tidak ditentukan oleh keluarga atau lingkungan. Di dalam hal-hal tertentu proses pendidikannya benar, tapi dari sisi fungsi jabatan saya bisa membuat mereka orang kaya, bisa, tapi ini tidak benar. Ini yang kadang-kadang tidak lama, tapi kalau mereka tuntun dan sendiri dan jalan sendiri, saya juga tidak punya jabatan, mereka tetap jalan. Nah, itu jadi alami yang dilakukan. Oke. Bagaimana peran istri Ibu Riana Bapak dalam mendukung karir Bapak? Ya, kadang-kadang suami itu lupa. Kadang-kadang suami itu kurang menghargai. Doa ibu, doa istri, doa yang paling mujarab di antara manusia. Nah, jadi peran istri terhadap saya luar biasa. Setiap pagi subuh mendoakan saya. Ketika dia mendengar bahasa-bahasa yang kurang baik, dengan cerita dia dengan sopan, dia mengingatkan sesungguhnya jabatan itu sementara. Jangan lupa kebaikan karena ada orang reaktif tentang ini. Kamu adalah istri saya satu-satunya. Tapi kalau kamu marah, tidak menyelesaikan masalah, lebih baik kamu ceritakan kepada anakmu yang menegur saya. Suatu ketika itu terjadi, anak saya bilang, itu ibu saya loh, jangan dikorbankan. Langsung nangis saya, ya Allah. Nah, tapi kalau anak, dia tahu itu ibu saya ya, hati-hati jangan sampai salah melangkah. Taubat saya. Jadi gunakan kekuatan itu yang bisa meruntuhkan hati suami, anak satu-satunya. Oke? Luar biasa, ya Bapak. Baik. Ini Pak, kalau hal yang paling Bapak senangi dari Ibu Riana, apa itu Pak? Ya, dia bisa meyakinkan saya. Itu nggak perlu ditanggapi. Dia bisa meyakinkan saya untuk bersama-sama keluarga itu penting. Dan dia tidak sepilih-pilih. Misalnya keluarga dia lebih diutamakan. Kan? Keluarga saya lebih diinikan. Enggak ya, Pak? Dia bisa diterima oleh semua keluarga. Nah, sehingga komunikasi kekeluargaan itu ya besar. Nah, kemudian aktivitas yang dia lakukan itu menunjang apa yang saya lakukan, gitulah ya. Nah, jadi tidak kontraproduktif. Tidak mungkin tidak ada perbedaan, tapi perbedaan itu kadang-kadang bisa membuat rasa cinta lebih mendalam. Silakan Pak Gub diminum dulu. Kamu orang udah mak apa masih gadis? Kelihatannya gimana Pak Gub? Gimana Pak? Ya sekarang nih payah kalau Payah ya, beda. Kalau saya masih gadis Pak Gub. Oh, masih gadis. Ini mama. Iya. Oke, jadi mengenai
kehidupan anak nih Pak. Bagaimana, apakah Bapak memberikan kebebasan untuk anak menggapai cita-cita? Ya, jadi anak saya tidak ada doktrin dari saya. Kamu harus masuk akabri, kamu harus masuk insinyur ini, harus masuk. Tetapi saya harus dorong bagaimana dia itu bisa mencapai tujuan, lalu bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk bangsa, kan gitu loh. Nah, jadi tidak ada jaminan bahwa seorang insinyur lebih hebat dari sarjana lainnya. Nah, tetapi apapun bentuk keberhasilan itu dari cara berpikir dan melakukannya. Nah, anak-anak saya kan alhamdulillah yang tua perempuan, yang nomor 2 laki-laki, yang bungsu perempuan. Perempuannya masih, yang bungsu masih SMA kelas 1. Karena sebenarnya sudah cukup 2 saja, keluarga berencana, tapi saya kenapa jadi atur-atur sama pemerintah, nambah 1 ternyata. Nah, jadi yang laki-laki dia juga swasta, tidak mau berpolitik, memang anggota DPR, tapi dia nggak kuat katanya berdebat terus. Masuk ke pegawai negeri juga dia nggak, ada yang swasta. Yang perempuan juga swasta, tapi dia ya usaha kecil-kecilan lah. Kalaupun nanti dia besar, mereka karena mereka sendiri. Jadi yang satu masih sekolah. SMA ya Pak tadi. Oke, kalau ini Pak membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga, bagaimana itu Pak? Ya, kalau saya dengan keluarga relatif sulit karena saya berorganisasi, saya menjalankan di pemerintahan, tetapi keluarga saya dia boleh berkreasi di dalam jadi ibu sama anak, adik sama kakak, anak saya kan gitu loh. Nah, mereka ada acara segala macam komunikasi kan. Mereka juga menyadari bahwa saya sedang dibutuhkan oleh rakyat kan. Nah, jadi jangan sampai saya lalai di dalam tugas itu, karena saya meyakinkan mereka Lampung ini kan penduduknya 9,1 juta jiwa, tapi gubernurnya cuma bapak kamu, suami kamu, jadi berikan waktu, kita harus berbuat karena ini amanah yang tidak semua orang bisa menjalankannya, dan saya diberi kesempatan harus disyukuri, jadi mereka bisa menerima. Bagaimana, cukup lagi? Masih ada? Kalau masih ada ya boleh. Jadi apa nilai yang ingin Bapak tanamkan terhadap anak dan cucu Bapak? Ya, kepada anak saya, jadilah orang yang berguna. Sejahterakan dirimu, tidak harus memaksa. Artinya harus jadi orang kaya. Yang penting hidup itu normal. Saya juga menanamkan agar tidak kaya harta, tapi harus kaya hati. Walaupun duitnya dikit, karena kita kaya hati, apa yang kita mau, orang selalu berbuat untuk kita. Seperti saya. Ya. Luar biasa. Iya Pak. Nah, bagaimana Bapak mengatasi kegagalan atau kekecewaan dalam hidup Bapak? Kadang-kadang ada. Ya, kegagalan pasti kecewa. Tapi kegagalan itu juga yang diciptakan oleh Allah. Kegagalan itu cobaan.
Jadi jangan langsung frustasi. Seperti saya dihujat-hujat, jalan rusak. Tapi akhirnya kita membawa berkah karena saya sabar dan menjalankan dan bisa jalannya mulus sekarang. Nah, jadi itu cobaan membawa hikmah. Kalau saya tidak tidak dibully, maka kepedulian pemerintah mungkin belum sampai ke situ. Tapi karena saya ini akhirnya karena saya juga selalu berbuat baik, Allah memberikan pertolongan. Orang nomor satu berkunjung dan memperbaiki. Karena sebagai gubernur pasti selain dipuja-puja juga gak jauh-jauh dari dihujat ya Pak. Oh iya. Pak hujat itu banyak itu. Banyak banget ya Pak. Makanya rambutnya udah putih. Gak kelihatan tapi Pak. Iya, tapi saya ini bingung juga saya loh. Rambut saya kan udah putih. Tapi kok sekarang hitam, berarti hidup saya bahagia. Bahagia berarti Pak ya, alhamdulillah. Tenang berarti Pak sekarang. Dibuang itu, jangan dikeluarkan. Putih loh tadinya udah sini. Kan sekarang nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan Pak. Ada obat ya Pak? Cara kamu orang itu jangan gaduh di dalam menghadapi masalah. Misalnya rambut saya putih, waktu kita nyisir, lu hitam lagi dong, jangan itu. Jadi diomongin ya Pak ya. Aduh, rambut putih, tua. Jadi galau, itu tambah kacau. Iya benar Pak. Waktu itu kok rambut putih nih, hitam lagi. Jadi kita anggap apa ya, bersahabat, kawan segala macam. Jadi dia menyatu. Iya. Saya sakit gitu. Udah sih, lu pindah aja ke tempat yang lain. Iya. Diomongin ya Pak. Jangan dibuat resah, dikomunikasikan gitu. Sehingga kita giat dan itu. Ini banyak loh ilmu yang saya kasih ini. Iya, terima kasih Pak. Iya sangat yang berharga. Bayarnya. Gimana Pak? Obat penyakit itu loh. Ingat ya. Iya Pak. Jadi kalau kamu sakit perut, betul Pak. jangan langsung mencari obat sakit perutnya. Iya. Marahin dulu. Lu kalau nggak bisa sembuh, lu pindah aja lah. Baru beli obat. Tapi biasa kalau saya langsung sembuh. Langsung sembuh ya.